Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Kumala Dewi, NIM 12405183409 akan presentasikan makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 6 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama yaitu pada kelompok 1 dengan judul Perencanaan Sumber Daya Manusia yang Efektif. Perencanaan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan baik apabila mengetahui perencanaan dan bagaimana perencanaannya. Sumber daya manusia sendiri merupakan unsur pertama dan paling utama dalam sebuah perencanaan. Nah, perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan tenaga kerja dalam sebuah perusahaan agar lebih efisien dan lebih efektif. Terdapat dua faktor dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada faktor eksternal, di dalamnya terdapat ekonomi nasional dan ekonomi global. Selain itu terdapat teknologi dan pesaing. Sedangkan dalam faktor internal itu terdapat rencana strategik dan rencana operasional organisasi. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi. Adapun tugas dari seorang manajer sumber daya manusia yaitu membantu kegiatan-kegiatan dalam perencanaan sumber daya manusia agar lebih efektif. Selanjutnya pada kelompok 2 yaitu tentang analisis pekerjaan dan tenaga kerja. Analisis pekerjaan sendiri yaitu merupakan proses menghimpun dan menyusun informasi yang berkaitan dengan pekerjaan seperti tugas-tugas pekerjaan, jenis pekerjaan, dan tanggung jawab setiap operasional dalam sebuah pekerjaan. Dalam sebuah analisis pekerjaan terdapat 5 dimensi. Yang pertama yaitu ragam keahlian, yang kedua ada identifikasi tugas, yang ketiga ada signifikasi tugas, yang keempat ada otonomi, dan yang terakhir ada umpan balik. Tujuan adanya analisis pekerjaan yaitu agar tercipta efektivitas dan efektif dalam pekerjaan. Dalam sebuah analisis pekerjaan terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu analisis pekerjaan tradisional dan analisis pekerjaan yang berfokus pada pekerja. Terdapat 3 langkah dalam menganalisis pekerjaan. Yang pertama yaitu menentukan analisis pekerjaan, yang kedua yaitu membuat kuesioner tentang analisis pekerjaan, dan yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi hasil dari analisis pekerjaan. Selanjutnya pada materi kelompok 3 yaitu tentang desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah penentuan atau proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Desain pekerjaan merupakan salah satu faktor pendorong dari keberhasilan sebuah produktivitas organisasi. Dalam konteks ini, uraian pekerjaan atau deskriptif pekerjaan merupakan deskripsi tertulis standar operasional yang harus dikerjakan dan menjadi tanggung jawab sebuah perusahaan oleh salah satu karyawan atau oleh pekerja itu sendiri. Terdapat 3 faktor dalam mempengaruhi desain pekerjaan. Yang pertama yaitu variabel psikologis, variabel organisasi, dan variabel individual. Klasifikasi pekerjaan merupakan proses pengkategorisasian kedudukan dalam sebuah pekerjaan. Selanjutnya pada materi kelompok 4 yaitu tentang rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen merupakan proses awal manajemen sumber daya manusia. Biasanya rekrutmen dilakukan setelah adanya analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia. Rekrutmen sendiri adalah suatu proses pencarian sumber daya manusia guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Nah, rekrutmen ini dimulai dari pencarian pelamar baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Nah, tujuan dari adanya
Rekrutmen ini adalah yang pertama untuk meningkatkan pelamar kerja atau memikat dari pelamar pekerjaan itu sendiri. Yang kedua yaitu meningkatkan citra umum sebuah organisasi, dan yang ketiga yaitu menghasilkan pelamar yang baik dan mampu bekerja secara efisien dan efektif dalam tugasnya masing-masing. Terdapat beberapa sumber rekrutmen. Yang pertama yaitu ada iklan, yang kedua dari pelamar langsung, yang ketiga ada instansi pemerintahan dan lembaga pendidikan, dan masih banyak lagi. Proses rekrutmen dilakukan pada saat salah seorang karyawan dipindahkan atau dipromosikan ke posisi yang lain. Spesifikasi dari seorang karyawan akan dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan tersebut. Selanjutnya dari materi kelompok 5 yaitu seleksi tenaga kerja. Seleksi sendiri adalah proses identifikasi dan pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang dianggap paling cocok dan memenuhi syarat guna menduduki suatu jabatan atau posisi tertentu. Tujuan diadakannya seleksi yaitu untuk mendapatkan karyawan yang berpotensi dan berkualitas, serta jujur dan disiplin, serta mampu bekerja sama baik secara individu maupun bekerja secara tim. Terdapat dua kriteria klasifikasi dalam seleksi pekerjaan. Yang pertama yaitu kriteria dasar menentukan pelamar, dan yang kedua yaitu penyeleksi harus paham betul kualifikasi yang akan diseleksi kepada pelamar agar tepat sasaran dengan baik. Dalam kualifikasi seleksi meliputi yang pertama yaitu terdapat usia, jenis kelamin, pendidikan, bakat, kedisiplinan, kejujuran, karakter, temperamen, dan keahlian pengalaman. Dalam seleksi terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu wawancara awal, tes kerja, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi dan latar belakang, pemeriksaan kesehatan, wawancara dengan calon atasan, tinjauan balik pekerjaan, dan yang terakhir yaitu penentuan pemilihan sebuah pekerjaan dan karyawan. Terdapat dua metode dalam penentuan pekerjaan. Yang pertama metode terbuka dan metode tertutup. Metode tertutup ini hanya diumumkan kepada calon tenaga kerja dan orang-orang tertentu saja, sedangkan metode terbuka diumumkan kepada seluruh orang, jadi siapapun bisa mengakses untuk hal ini. Dan yang terakhir yaitu pada materi kelompok 6 dengan judul orientasi dan penempatan tenaga kerja. Penempatan SDM adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajer SDM dalam sebuah perusahaan guna untuk menentukan lokasi dan posisi seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan penempatan sumber daya manusia sendiri adalah penempatan oleh karyawan yang telah lolos seleksi untuk menentukan pekerjaan apa yang cocok untuk mereka. Faktor yang mempengaruhi penempatan SDM yang pertama yaitu pengalaman pekerjaan, latar belakang pendidikan, kesehatan fisik dan mental, status perkawinan, faktor umur, faktor jenis kelamin, dan yang terakhir yaitu minat dan hobi. Selanjutnya orientasi. Orientasi adalah proses di mana atau kegiatan memperkenalkan pegawai baru pada peran-peran mereka sendiri. Program orientasi sendiri bisa dilakukan dalam pengenalan ringkas dan informal. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.